lagi di acara jalan-jalan bareng Jeffrey Astama. Nah, kali ini tuh ada yang beda nih Kak, karena kita pertama kalinya jalan-jalan keluar kota, yaitu di kota Bandung. ya, kota yang terkenal dengan sebutan Paris Panjava. Dan kali ini aku ditemenin lagi bareng sama Raka dari arsitek Jeffrey Astama. Nah, sekarang ini Kak, kita tuh lagi ada di titik 0 Bandung nih, tepatnya di Gedung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kalau misalnya kamu pengen tahu, titik 0 Bandung ini ditandai dengan terpajangnya lokomotif yang mewah di belakang kita ini. Selain itu, juga terpajang 4 patung tokoh bersejarah Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, William Dendels, dan juga patung dari Bupati pertama Bandung, R.A. Wiranata-Kusuma, dan juga Gubernur Bandung pertama, Gubernur Jawa Barat pertama, yaitu Bapak Sutarjo Kartohadikusumo. Nah, setelah tadi kita jalan-jalan nih sekilas di Jalan Asia Afrika, menurut kamu suasana dan arsitektur di sepanjang jalan ini tuh gimana? Sebenarnya beda ya kalau kita bandingin sama Jakarta. Tapi vibes-nya mirip-mirip nih kalau kalian lihat video terakhir tuh di Cikini ya. Ya, jalan-jalan kita di Cikini ya. Betul. Terus secara tone bentuk bangunan itu mirip sama Cikini. Jadi kalau kalian kangen Cikini dan pernah ada orang Bandung yang kangen Cikini, jalan di sini aja gitu. Iya, karena vibes-nya tuh mirip banget ya. Betul. Nah, di sini tuh unik loh sebenarnya. Jadi katanya sumber dari titik 0 itu adalah sebutannya kancang yang dibikin sama Dendels. Jadi Dendels bilang tuh ke pihak Indonesia bahwa saat pembangunannya Jalan Anyar Penarukan, nah dia menunjuk di titik ini, itu dia bilang sampai saya di sini saya mau udah selesai jalannya gitu. Jadi titik itulah yang akhirnya dibuat jadi titik 0 km Bandung. Wah, bersejarah banget ya. Betul. Keren. Nah, kalau tadi kita awalnya tuh di 0 km Bandung. Nah, setelah ini Kak, kita mau explore nih tempat-tempat dan gedung-gedung bersejarah yang ada di Bandung. Betul gitu. banget. Nah, sebelum kita jalan lagi nih, aku mau nunjukin satu hal nih. Di materi Cikini, di video Cikini, gue pernah nyebutin tuh terkait bangunan Art Deco. Nah, kalau kita lihat di belakang nih, ini salah satu bangunan yang menonjolkan ciri khas dari Art Deco itu, terutama di bidang lingkungan dan sebutannya garis-garis maupun lingkaran-lingkaran gitu. Jadi mungkin kalau kalian mau tahu ya, lihat video sebelumnya, oke? Sekarang kita bahasnya juga bahas arsitektur yang hampir sama di video sebelumnya. Bener nggak? Oke, yaudah. Kita sekarang langsung explore aja tempat-tempatnya dan juga cobain kuliner yang legendaris di Bandung. Yuk. Buat teman-teman yang mau jalan-jalan di sekeliling Jalan Braga ya atau Paris Panjava. Nah, di sini tuh ada peta nih, mini peta yang kalian tuh di sini bisa dapat info ada bangunan apa aja sih dan apa aja tempat yang bisa kalian kunjungi selama ada di Jalan Braga. Jadi pastinya nggak akan bingung ya kalau keliling di sini gitu.
tadi kita udah keliling-keliling di sepanjang Jalan Braga dan kita temuin banyak banget tempat-tempat juga gedung bersejarah peninggalan khas Belanda kolonial ya. Nah banyak banget dari gedung-gedung itu yang sekarang udah beralih fungsi nih Kak gitu. Nah sekarang kita lagi coba nih buat stop di salah satu kafe bersejarah juga warisan Belanda, yaitu di Cafe Braga Permai. Nah, kafe ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun 1920 yang didesain dan didirikan oleh arsitek Belanda yaitu Insinyur Bogrijir. Nah, menu makanannya di sini sebenarnya bisa kita lihat itu lebih ke arah western ya. Dan semua menu di sini tuh benar-benar homemade sendiri. Nah, kita udah nggak sabar ya nanti buat cobain gitu. Nah, kalau aku juga sempat baca nih Kak, kalau awal berdirinya bangunan ini itu awalnya tuh bangunannya tuh bernuansa atau bergaya arsitektur Art Deco. Nah, kalau sekarang setelah kita kesini nih tahun 2021 ya, menurut kamu tuh gimana? Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi nih, secara sekilas loh, kalau dari depan, kalau kalian lihat Villa Savoy buatan Le Corbusier, itu ini bentuk bangunannya persis banget dengan Villa Savoy-nya Le Corbusier. Jadi kalau mau dianggap desainnya, ini tuh gayanya gaya modern atau international style. Kalau secara teori ya kita sebut. Nah, bangunan itu didesain, maksudnya didesain ulang oleh Sujudi Wirjoatmojo. Nah itu dia juga yang mendesain gedung MPR DPR. Oh, gitu. Oke. Jadi setelah itu dia mendesain bangunan ini gitu. Dan menurut gue cukup menarik sih ya dibandingkan selama kita berjalan di Braga ini, dari style-style yang Art Deco kita ketemu di ujung jalan, nggak di ujung juga sih, cuma kita Hampir bertemu di ujung satu lah titik ya. yang kita ngelihat ada transformasi antara Art Deco menjadi modern, menjadi international style. Nah itu bisa dilihat dengan dia cenderung membentuk kotak panjang dengan jendela tuh di sepanjang fasadnya. Nah kalau kalian ke dalam ini, kita lihat tuh banyak unsur-unsur yang sebelumnya kita lihat di desain Art Deco. Nah di sini nongol seperti dindingnya pakai batu andesit warna hitam, lalu ceiling yang diolah dengan menggunakan kayu. Terus kemudian di tengah-tengah cafe ini tuh ada skylight yang bener-bener hitungannya ya dibandingkan bangunan lain citranya pun beda gitu. Jadi dia benar-benar menggunakan adanya pencahayaan alami di tengah-tengah bangunannya gitu. Dimana sebelumnya kita lihat tuh ya udah cahaya tuh dari jendela doang. Benar. Jadi semakin ke ujung itu semakin nuansa modernnya semakin berasa ya. Dan kalau kalian kesini itu dibantu dengan lightingnya yang lebih ke warna warm white ini bikin suasananya tuh homey banget ya dan nyaman banget di sini. Kalian harus cobain buat datang ke sini, bener nggak? Ya udah kalau gitu kita langsung aja cobain menu makanan di sini dan jangan lupa buat mampir ke sini. Oke? Nah, selain gedung-gedung dan tempat bersejarah di Braga, tentunya kamu bisa loh kulineran di sini. Ada restoran, kedai, dan juga kafe yang kamu bisa kunjungi sekaligus untuk menikmati suasana kota Bandung. Setelah tadi kita mampir ke restoran Braga Permai, saat ini kita coba yuk untuk mampir ke salah satu kafe bersejarah di Bandung, yaitu Canary Bakerland Cafe, yang sudah berdiri sejak tahun 1910. Nah, 2 tahun setelah toko ini berdiri, kemudian dia berganti menjadi toko es krim yang bertahan hingga tahun 1970. Dan setelahnya didirikan bangunan baru yang digunakan oleh Carey Bakery and Cafe yang menyajikan aneka roti dan es krim. It's hard for me to say. Setelah tadi kita jalan-jalan ya, mulai dari titik nol Bandung, terus kita juga explore di Jalan Asia Afrika, terus terutama di Jalan Braga nih, kita kan nemu banyak banget tempat-tempat dan gedung-gedung bersejarah juga legendaris di Bandung yang beberapa diantaranya tuh udah beralih fungsi gitu. Nah, kita juga sempat mampir ya Kak di Cafe Braga Permai, yang itu tuh ternyata salah satu kafe warisan Belanda yang menu makanannya juga masih dipertahankan hingga saat ini, dan juga kita juga tadi cobain dessert yang ada di Canary Bakery. Nah itu semua tadi seru banget ya. Nah kalau dari kamu nih ada nggak pesan-kesan dari jalan-jalan kita di sesi ini?
menurut gue sih asik ya gimana kita bisa mempelajari dan mengulang lagi gimana rasanya meruang dan memahami bagaimana proses sejarah di Bandung itu sendiri. Nah, kalau gue sih pesan-pesan aja teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang tahu atau mungkin pernah melihat bangunan-bangunan yang bersejarah dan sudah jadi buktikan, mungkin bisa komen di comment box kita agar kita bisa liput atau mungkin secara nggak langsung bisa menaikkan value dari bangunan itu sendiri. Ya, boleh bantu buat komen di comment box kita supaya tahu nih tempat-tempat bersejarah mana sih yang perlu dieksplor ya. Dan perlu disebarluaskan lagi supaya nilai value-nya tuh meningkat. Ya, oke. Jalan-jalan kita di tempat bersejarah Bandung udah sampai di sini aja. Sampai ketemu di sesi jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa ikuti terus kita di catatan Harian Arsitek. Sampai jumpa.